Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari tim Praktikum Sosiologi Pedesaan akan menjelaskan mengenai kuesioner Praktikum Sosiologi Pedesaan. Nah, untuk kuesioner dari Praktikum Sosiologi Pedesaan ini ada dua. Yang pertama ada kuesioner untuk petani, lalu yang kedua ada untuk tokoh masyarakat. Jadi sebelum masuki pembahasan tentang kuesioner, sebenarnya saya akan menerangkan dulu istilah-istilah yang ada di dalam kuesioner, seperti status petani berdasarkan penguasaan tanahnya. Yang pertama itu ada pemilih penggarap. Nah, status petani penggarap ini mereka petani yang mempunyai lahan sendiri, lalu usaha taninya mereka kelola sendiri. Jadi itu lahan sendiri dan digarap sendiri. Lalu yang kedua ada penyakap. Untuk penyakap itu tidak punya lahan untuk usaha tani, tetapi mengerjakan lahan usaha tani itu milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Nah, nanti bagi hasilnya contohnya seperti paron dan sistem bagi hasil yang lainnya. Yang ketiga ada penyewa, itu tidak punya lahan usaha tani, tetapi mengerjakan lahan usaha tani milik orang lain dengan sistem bayar muka atau sewa lahannya tersebut untuk ditanami usaha tani. Lalu yang keempat ada buruh tani. Nah, buruh tani ini tidak punya lahan usaha tani sendiri, tapi mengerjakan lahan usaha tani milik orang lain dengan mendapatkan upah. Nah, ini seperti petani yang dibayar untuk mengerjakan usaha tani milik orang lain. Nah, selanjutnya itu ada bentuk penguasaan tanah adat. Yang pertama ada tanah hiasan. Itu tanah yang diusahakan petani sendiri sejak dari membuka lahan lalu dimiliki sendiri. Yang kedua ada tanah gogolan. Tanah gogolan ini tanah pertanian milik bersama di mana warga desa dapat memperoleh bagian untuk digarap baik secara bergilir atau tetap dengan suatu cara tertentu. Lalu yang ketiga ada tanah titisoro. Tanah titisoro ini tanah milik desa yang disewakan dengan cara dilelang kepada siapa yang mau menggarapnya. Lalu yang keempat itu ada tanah bengkok. Tanah bengkok itu adalah tanah milik negara yang penguasaannya diserahkan desa selama masa jabatannya, dan jika sudah tidak menjabat sebagai pamong desa, tanah tersebut dikembalikan kepada negara. Akan membahas mengenai sistem penguasaan tanah. Yang pertama ada sistem gogolan dengan nama lain Norowito, Palayangan, dan Bekulen Kesrikepan. Artinya adalah tanah pertanian milik bersama di mana warga desa dapat memperoleh bagian untuk digarap baik secara bergilir atau tetap dengan suatu cara tertentu. Untuk yang kedua adalah sistem gadai. Sistem penguasaan tanah di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan pemilik tanah tersebut berhak lagi setelah mengembalikan uang yang pernah diterimanya. Yang ketiga ada sistem bagi hasil. Merupakan sistem penguasaan tanah di mana seseorang atau petani menyerahkan tanahnya kepada petani lain untuk dikelola, di mana kedua belah pihak akan mendapatkan pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama, dan umumnya berlaku untuk satu musim tanam. Yang keempat adalah sistem sewa, di mana sistem penguasaan tanah, seseorang petani menyewakan tanahnya kepada petani lainnya untuk dikelola dengan pembayaran berupa uang di awal sebelum petani tersebut memulai menggarap, dan biasanya dalam jangka waktu tertentu. Istilah selanjutnya adalah mengenai stratifikasi sosial. Yang pertama adalah berdasarkan kekayaan. Itu meliputi 3 kriteria. Yang pertama ada sangat kaya, yang kedua ada cukup kaya, yang ketiga ada tidak kaya. Untuk yang selanjutnya adalah yang berdasarkan status petani. Yang pertama ada penyewa, yang kedua ada pemilik penggarap, yang ketiga ada penyakap, yang terakhir ada buruh. Nah, ini sekarang kita memasuki kuesioner yang pertama, yaitu kuesioner untuk petani. Untuk responden sendiri yang akan dicari teman-teman nanti ada 2 responden, yaitu seorang petani. Nah, untuk kuesionernya nanti yang akan diisi oleh teman-teman yang pertama ada nomor. Untuk nomor ini nanti nomor dari responden teman-teman yang wawancarai. Apabila itu responden pertama berarti ditulis nomor 1.
Lalu yang kedua ada nama responden. Untuk nama nanti nama responden teman-teman wawancarai. Kalau desanya desa di mana teman-teman nanti melakukan praktikum atau mencari respondennya. Lalu yang selanjutnya ada kecamatannya, kabupatennya. Lalu untuk nama pencacah nanti adalah nama teman-teman sendiri yang melakukan praktikum. Nanti juga ada tanggal wawancara diisi kapan teman-teman melakukan wawancara atau melakukan praktikum dengan responden. Lalu ada jamnya diisi jam berapa sampai jam berapa, lokasi wawancara, lalu ada nama koas teman-teman dan tanda tangan koas nanti. Oke, lanjut ke bagian yang pertama, yaitu identitas keluarga responden. Yang pertama ada nama responden, itu nama responden teman-teman wawancarai. Lalu ada ditanyakan umurnya, lalu pendidikan responden. Untuk pendidikan nanti teman-teman menulisnya berupa angka. Misalkan nanti respondennya lulusan SD, nanti teman-teman bisa menulis angka 6 kan, karena SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk SMP nanti ditulis angka 9, dan nanti ketika SMA ditulis angka 12. Nanti ketika respondennya sudah lulus perguruan tinggi, nanti bisa menyesuaikan. Terus nanti untuk status petani, nanti itu status petaninya tinggal petani nanti termasuk petani apa, apakah dia penyakap atau pemiliknya atau penyewa. Nanti teman mengisi status dari petani yang teman-teman mewawancarai. Lalu yang kelima ada anggota keluarga. Nah, ini anggota keluarganya, anggota keluarga dalam satu rumah. Nanti semua anggota yang ada dalam satu rumah nanti ditulis mulai dari nama, terus laki-laki atau perempuan, umurnya, hubungan keluarganya, apakah itu termasuk kandung atau apa, nanti tulis. Untuk tingkat pendidikannya, untuk tingkat pendidikan sama seperti sebelumnya, jadi tulisnya berupa angka. Lalu ada pekerjaan. Lalu yang poin kedua ada perilaku responden dalam kegiatan mencari nafkah. Untuk pertanyaan yang pertama, nanti teman-teman menanyakan apakah yang diartikan hidup cukup oleh petani atau responden yang teman-teman nanti wawancarai. Apakah asal bisa makan sehari-hari, atau asal bisa makan, membeli pakaian sekadarnya, mempunyai rumah, atau yang lainnya. Sampai D ini teman-teman milih salah satu berdasarkan jawaban dari responden. Lalu yang kedua itu ada untuk dalam mencari nafkah, itu petani bekerja apakah sekedar mencukupi keluarga sehari-hari, atau berkeinginan memiliki sesuatu, atau berkeinginan memperbesar usahanya. Di alasan dari responden itu untuk mencari nafkah. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga ada selain usaha mencukupi kebutuhan hidupnya atau kemungkinan petani itu apakah hanya sekedar melakukan usaha yang ada, atau berkeyakinan usaha saat ini bisa memberikan hasil yang baik, atau berusaha mencari tambahan penghasilan. Ini berkaitan dengan keinginan petani dalam menjalankan usahanya. Lalu pertanyaan yang keempat itu ada apakah bapak atau ibu ingin memperbaiki nasib yang lebih dari sekarang. Nanti teman-teman milihnya salah satu ya, apakah selalu ingin memperbaiki. Nanti jelaskan baca ingin memperbaiki itu apakah memperbaiki dalam hal apa, misalkan memperbaiki untuk menambah penghasilan atau apa begitu. Apakah hanya kadang keinginan muncul keinginan memperbaiki itu kadang-kadang, atau akan selalu, atau malah tidak ingin memperbaiki sampai nasibnya. Lalu yang kelima itu ada apakah dalam kegiatan mencari nafkah petani selalu berorientasi pada pengalaman orang tua berdasarkan kemampuan sendiri saat ini, ataukah belajar pada penyuluh atau pengusaha lain. Nanti teman-teman bisa memilih salah satu ya dari ketiga pertanyaan ini. Lalu yang keenam itu ada apakah setiap ada inovasi atau sesuatu yang baru itu dalam praktek usaha tani langsung diterapkan oleh petani tersebut atau tidak. Ini bisa dijelaskan juga ya, jelaskan maksudnya bisa selalu langsung diterapkan maksudnya. Terus beri contoh juga bisa, misalkan ada inovasi ini yang diterapkan di pusat taninya apa gitu, bisa dikasih contoh berdasarkan jawaban dari respondennya nanti. Hal yang ketujuh, apakah dalam mengambil keputusan selalu melibatkan anggota keluarga lain. Nanti bisa ditulis pilih salah satu ya, kadang-kadang atau malah tidak pernah melibatkan anggota keluarga. Lalu nanti
Pertanyaan 8 itu berkaitan dengan nomor 7. Jika jawabannya A atau B, nanti siapa yang dilibatkan? Ataukah ibunya ataukah anak-anaknya begitu. Lalu pertanyaan nomor 9 itu, apakah dalam kegiatan mencari nafkah dan kegiatan sosial petani itu nanti petani apakah bekerja berdasarkan petunjuk orang tua ataukah bekerja dengan mengutamakan kerjasama dengan warga desa? Nanti kalian pilih satu ataukah lainnya. Nanti kalian tanyakan aja ke respondennya. Lalu untuk pertanyaan yang ke-10 itu ada, untuk apa sajakah pendapatan petani digunakan? Apakah hanya untuk konsumsi, apakah ditabung atau diinvestasikan, ataukah yang lainnya? Ini pilih lebih dari satu. Misal itu untuk konsumsi berarti kan untuk makan sehari-hari, atau untuk tabungan nanti bisa berupa itu uang kan ya, apakah ditabung atau diinvestasikan, nanti bisa berupa misalkan kalau kadang petani kan, kalau misal petani padi itu kan kadang ada yang disimpan, itu bisa dimasukkan ke tabungan, atau diinvestasikan berarti kan dibelikan seperti beli tanah atau beli apa begitu. Lalu untuk nomor 11 itu adalah petani menabung, nanti ada barang berharga, terus ada uang tunai, ada ditabung di bank. Nanti teman-teman bisa pilih lebih dari satu. Dan yang ke-12 itu tujuan menabung, apakah untuk keperluan mendesak atau modal usaha lainnya, atau pendidikan anak, atau untuk ada keinginan lain seperti naik haji atau yang lainnya. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke respondennya. Yang ke-13 itu dalam bentuk apa petani melakukan investasi, apakah dalam bentuk usaha tani dibelikan alat-alat, ataukah membeli tanah, ataukah investasi usaha lain. Nanti teman-teman bisa milih lebih dari satu. Lalu yang ke-14 itu, kalau seorang mendapat bantuan atau sumbangan, apakah ia harus memberikan bantuan kepada orang yang telah memberikan bantuan? Itu maksudnya ketika ada yang memberikan, apa kita juga harus balas budi terhadap orang tersebut. Terus yang ke-15, kalau jawaban nomor 14 A atau B, bila sumbangan harus dibalas, apakah bantuan tersebut boleh lebih sedikit atau kan harus sama, atau boleh lebih banyak juga bisa. Nah, jika seorang tidak mampu membalas, itu nanti sanksinya apa? Ketika memang harus membalas tapi tidak bisa membalas, apakah ada sanksinya atau tidak? Nanti bisa dijelaskan di sini. Lalu yang pertanyaan ke-16 tuh, dalam melakukan kegiatan panen diukur dari 1 tahun terakhir, apakah petani itu menebas kepada orang lain, atau dikerjakan oleh anggota keluarga, dibantu kerabat, atau dikerjakan tetangga, bisa wanita, warga desa tertentu saja. Lalu apa dikerjakan tetangga, warga desa siapa yang tanpa dibatasi jumlah atau lainnya. Lalu untuk yang masuki poin C itu ada kelembagaan hubungan kerja luar pertanian. Yang pertama, selain bertani itu apakah ada pekerjaan lain? Misalkan ada, nanti pekerjaannya apa? Apakah jadi buruh bangunan atau apa? Nanti bisa ditulis, lalu ditulis pendapatannya. Nah, pendapatannya nanti misalkan per hari, ditulis per hari, nanti dikalikan ke per tahun. Nanti kalau pendapatannya per bulan, berarti teman-teman per bulan itu nanti dijadikan hari, juga diterapkan ke tahun. Terus nanti ditanyakan juga apa motivasi dari petani tersebut bekerja di luar pertanian. Bisa apakah untuk mencukupi kehidupan petani tersebut atau yang lainnya, bisa dijelaskan di sini. Lalu yang ketiga itu, selain mendapat upah, apakah buruh tersebut masih mendapat jaminan lainnya seperti makan, ataukah ikut membantu dalam kegiatan rumah tangga majikannya, ataukah digolongkan dalam istilah tertentu. Misalkan buruh masih saudara kerabat, atau buruh dengan kontrak kerja, atau buruh lepas atau tanpa ikatan. Lalu yang keempat, siapa yang memberikan pekerjaan di luar pertanian tersebut? Itu nanti teman-teman bisa pilih lebih dari satu ya. Misalkan ataukah mencari atau berusaha sendiri, ataukah ikut saudara, ataukah diajak teman atau saudara. Nanti teman-teman bisa milih lebih dari satu, siapa yang memberikan pekerjaan di luar pertanian tersebut. Lalu yang poin keempat itu ada kelembagaan hubungan kerja
keluarga petani. Itu yang pertama ada apakah jenis pekerjaan orang tua petani. Ini jelaskan. Kalau tidak bekerja juga dijelaskan. Petani sudah tidak bekerja kenapa begitu. Terus yang kedua, apakah orang tua responden masih ikut bekerja dalam usaha petani responden. Nanti kalau masih bekerja beri jawab ya. Kalau tidak ya tidak. Kalau iya, apakah keluarga responden tersebut juga diberi upah? Kalau diberi upah dalam bentuk apa? Nanti teman-teman bisa sampaikan di sini. Lalu yang pertanyaan ketiga, apakah dalam rumah tangga petani bisa wanita atau istrinya atau anak-anaknya itu yang usia kurang dari 10 tahun masih ikut bekerja di usaha tani? Nanti jelaskan jenis kegiatan usaha tani apa, misalkan mencangkul atau ikut apa, dijelaskan. Yang ikut pria atau wanita atau anak-anaknya gitu. Nah, sekarang poin yang ke E itu ada hubungan kerja agraris. Yang pertama itu nanti teman-teman tanya apakah di desa tersebut ada pembagian status seperti pemilik penggarap, penyewa, penyangkap atau buruh tani. Nanti teman-teman jelaskan ya. Jadi kalau misalkan ada pembagiannya ini nanti teman jelaskan pemilik penggarap misalkan, lalu ada penyewa, penyangkap, buruh tani. Nanti jelaskan itu pemilik penggarap apa, penyewa apa, penyangkap apa, dan buruh tani itu seperti apa. Terus pertanyaan kedua itu, apakah masing-masing status petani tersebut terdapat pada komoditas apa? Misalkan yang pemilik penggarap itu apa, komoditas padi atau apa, ini nanti menjelaskan. Terus yang ketiga itu teman-teman jelaskan bentuk-bentuk hubungan kerja agraris yang terjadi pada kasus ini. Misalkan yang pertama itu pada usaha tani padi gitu, komoditasnya padi. Nanti ada apakah sewa atau sakap. Kalau misalkan sewa, nanti uang sewa lahan per masa tanam itu berapa, lalu jangka waktunya dia menyewa itu berapa lama gitu, misalkan 5 tahun atau berapa tahun saja gitu. Terus nanti jelaskan apakah ada perpanjangan juga seperti itu. Terus kalau sakap, nanti teman-teman jelaskan bentuk-bentuk bagi hasilnya, apakah paron atau bentuk bagi hasil yang lainnya. Lalu begitu juga dengan seterusnya teman-teman. Ini kan ada yang lainnya juga, nanti disamakan penjelasannya apa, pada usaha tani apa, terus nanti sewa atau sakap. Kalau sewa nanti jelaskan uang sewa per masa tanam, terus nanti jangka waktu sewanya berapa. Dan kalau misalkan sakap, nanti bentuk-bentuk bagi hasilnya seperti paron tadi ya, atau yang lainnya. Lalu yang pertanyaan keempat itu nanti teman-teman menjelaskan bentuk pengupahan kepada buruh tani pada tiap-tiap komoditi. Misalkan pada buruh tani usaha tani padi, itu besarnya upah per jam kerja berapa, lalu per jam kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa untuk perharinya. Nah, teman-teman cantumkan di situ berdasarkan pertanyaan dari responden. Lalu untuk pembentukan upahnya itu apakah dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk, bisa dalam bentuk itu gabah hasil panen bagi hasil panen itu ataupun yang lainnya. Terus nanti ada juga fasilitas yang diterima oleh buruh tani selain uang, misalkan ada makan pagi atau ada snack atau ada minum begitu. Lalu untuk itu upahnya itu jenis pekerjaannya apa dari usaha tani tersebut, apakah dia nandur atau matun atau semprot hama atau dia andaut atau yang lainnya. Lalu begitu juga dengan seterusnya ya. Nanti ada kelanjutan juga, nanti masih sama pada usaha tani ini besarnya upah berapa, bentuk upahnya apa, lalu fasilitas yang diterima buruh tani lainnya itu apa, lalu jenis pekerjaan yang petani lakukan untuk upah tersebut itu pekerjaannya apa, seperti itu. Lalu pertanyaan kelima ada bagaimana bentuk hubungan kerja antar pemilik lahan dengan buruh taninya, apakah hubungan kerjanya lugas, nanti jelaskan lugas itu seperti apa, apakah hubungan kerjanya penuh kekeluargaan ataukah hubungan pekerjaannya bernuansa patron atau klien. Ini kan biasanya pemilik lahan sebagai pelindung, buruh taninya sebagai yang dilindungi. Ini biasanya udah sifatnya ke industri. Lalu atau bentuk yang lainnya yang teman-teman bisa ceritakan berdasarkan jawaban dari responden.
Selanjutnya itu poin yang ke F itu ada kosmopolitan. Yang pertama itu ada mobilitas atau perpindahannya dari responden. Misalnya yang pertama itu berapa kali responden melakukan kegiatan di luar desa dalam 1 bulannya. Ini jelaskan berapa kalinya begitu. Maka 1 kali atau 2 kali dalam sebulan atau berapa kali. Berdasarkan jawaban dari responden atau setiap hari begitu, nanti teman-teman tentukan di situ. Lalu yang B itu ada kegiatan tersebut berkaitan dengan apa? Apakah untuk mencari nafkah atau untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga atau untuk menjenguk saudara untuk hiburan atau lainnya. Teman-teman bisa pilih lebih dari satu. Terus yang ke C itu ada alat transportasi yang digunakan. Itu apakah milik sendiri atau pakai angkutan umum atau pakai lainnya, itu bisa mungkin pakai mobil tetangga atau motor tetangga atau lainnya. Nanti teman-teman jawab berdasarkan jawaban dari responden. Lalu yang kedua itu ada sumber informasi. Itu berkaitan dengan bagaimana responden mendapatkan informasi terkait dalam pengelolaan usaha tani atau agribisnisnya. Apakah media informasinya nanti ada media cetak. Nanti media cetak berita yang diakses itu melalui apa? Apakah media cetak mungkin berupa majalah atau koran begitu, nanti tentukan di sini. Itu manfaatnya untuk petani tersebut apa? Apakah ada manfaatnya bagi petani? Apakah bisa menambah ilmu pengetahuannya atau menambah informasi mengenai pertanian begitu. Lalu ada media elektronik. Itu kan berarti kan berkaitan dengan kayak internet begitu. Nanti teman bisa jelaskan berita yang diakses melalui apa, misalnya handphone atau melalui apa begitu nanti, atau media sosial lainnya begitu, teman-teman bisa jelaskan di situ. Terus nanti manfaatnya untuk petani apa atau untuk respondennya. Lalu yang ketiga ada tokoh masyarakat. Jadi misalkan ada tokoh masyarakatnya, mungkin siapa, mungkin Bapak RT atau siapa gitu. Nanti manfaatnya yang diperoleh dari informasi yang disampaikan tokoh masyarakat itu apa begitu, yang berkaitan dengan usaha tani. Kalau apakah dari penyuluh, nanti juga bisa kan ada. Misalkan ada penyuluh, nanti penyuluhnya mengenai mungkin informasi tentang apa, itu manfaatnya untuk petani itu apa, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kelembagaan pertanian atau pedesaan. Nah, yang pertama, dalam menjalankan usaha tani, dari manakah modal usaha saudara peroleh? Apakah itu milik sendiri atau dari keluarga, iuran itu atau dari tabungannya? Lalu apa bisa juga pinjam ke tetangga atau ke kerabat, atau pinjam ke lembaga keuangan seperti bank dan lainnya. Andi, teman-teman pilih satu yang dominan. Lalu yang kedua, untuk menjalankan usaha tani, apabila saudara harus meminjam modal, kepada siapa? Biasanya saudara responden tersebut meminjam modalnya tersebut. Misalkan ke tetangga atau ke saudara, begitu. Terus jelaskan mengapa dia pinjam modalnya ke orang lain tersebut. Yang ketiga, itu dari mana biasanya saudara responden mendapatkan sarana produksi untuk usaha tani. Misalkan nomor pertama, nanti jenis sarana produksi pacul atau cangkul. Itu kan nanti jelaskan apakah dia beli, pinjam atau sewa. Terus nanti dijelaskan kalau misalkan beli berarti beli di mana. Terus kalau misalkan beli itu juga bisa beli lunas atau kredit, atau dia misalkan ada warisan gitu. Teman-teman jelaskan sarana usaha tani apa yang digunakan oleh petani tersebut di sini apa saja. Ini teman-teman bisa tanyakan ke respondennya. Lalu yang keempat itu ada bagaimana cara pembayaran sarana produksi yang responden peroleh dan mengapa saudara melakukan cara pembayaran demikian. Lalu yang kelima ada bagaimanakah cara pemanfaatan hasil usaha tani yang saudara atau responden peroleh. Ini pilih satu, bisa dikonsumsi semua atau dijual semua, atau sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual. Teman-teman pilih salah satu berdasarkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu yang keenam itu ada bagaimana cara menjual hasil usaha tani yang saudara atau responden peroleh. Menjelaskan mengapa saudara memilih cara tersebut. Apakah dia dijual ke pasar, atau ada
ada tengkulak yang membeli atau seperti apa nih, teman-teman bisa jabarkan di sini berdasarkan jawaban responden. Lalu yang ketujuh ada pihak mana saja yang terlibat dalam pemasaran hasil usaha tani yang saudara peroleh dan jelaskan secara rinci. Dan nanti teman-teman bisa bertanyakan kepada respondennya pihak-pihak mana saja yang yang terlibat dalam pemasarannya dari responden tersebut. Lalu yang ke-8 ada sebutkan lembaga keuangan yang ada di wilayah saudara atau responden dan apakah responden tersebut pernah memanfaatkannya. Misalkan kalau ada koperasi, itu pernah memanfaatkannya atau tidak, terus jelaskan koperasinya koperasi apa mungkin, terus atau kan ada nama lembaga lain itu bank, terus jelaskan pernah tidak, terus dijelaskan juga untuk apa begitu ya. Mungkin untuk kuesioner yang pertama, kuesioner dari petani cukup itu saja. Nanti apabila teman-teman masih bingung, nanti bisa bertanya kepada koas masing-masing. Kami dari tim Koas Praktikum Sosiologi Pedesaan tahun 2020 akan menjelaskan kuesioner yang kedua, yaitu mengenai tokoh masyarakat. Langsung saja pada kuesioner yang kedua, yaitu mengenai kuesioner unit analisis tokoh masyarakat Praktikum Sosiologi Pedesaan tahun 2020. Pada lembar pertama diisi mirip dengan kuesioner yang pertama. Langsung saja untuk halaman yang selanjutnya, poin A mengenai penguasaan tanah dan kelembagaan hubungan kerja pertanian. Yang pertama, mengenai apakah di dalam desa tersebut dijumpai sistem penguasaan tanah. Yang pertama ada tanah gogolan, yang kedua ada sistem gadai, yang ketiga ada sistem sewa, yang keempat ada sistem bagi hasil, yang kelima ada hak milik, yang keenam ada hak guna usaha. Nomor 2, apakah di desa ini dijumpai tanah adat? Jadi, pada lokasi kalian mewawancarai, apakah di daerah tersebut terdapat yang pertama tanah hiasan, yang kedua tanah gogolan, yang ketiga tanah titisoro, yang keempat tanah bengkok. Dari poin-poin ini, kalian dapat memilih lebih dari satu, sesuai dengan daerah yang kalian wawancarai. Untuk poin B, mengenai stratifikasi sosial, yang pertama, stratifikasi berdasarkan kekayaan. Jadi, di dalam rumah tangga pertanian, itu terdapat 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan sangat kaya. Untuk lapisan yang kedua adalah lapisan cukup kaya. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan yang tidak kaya. Poin A, jelaskan rumah tangga apa saja yang masuk dalam masing-masing lapisan tersebut. Jadi kalian menjelaskan di dalam desa tersebut terdapat lapisan masyarakat yang seperti apa sajakah di dalam sana. Untuk poin selanjutnya, dalam setiap 50 rumah tangga di dalam desa, ada berapa rumah tangga yang masuk dalam lapisan 1, 2, 3. Ini bisa diira-ira dari siapa yang kalian wawancarai. Untuk poin C, apakah rumah tangga di lapisan 3 dapat berpindah ke lapisan 2 atau lapisan 1? Bagaimana cara untuk dapat berpindah di antara lapisan-lapisan tersebut? Jadi kalian nanti menjelaskan apakah masyarakat yang dari cukup kaya bisa berpindah menjadi kaya, atau masyarakat yang tidak kaya menjadi cukup kaya, seperti itu. Dan kalian menjelaskan mengapa lapisan-lapisan tersebut dapat berpindah sesuai lapisan yang mereka pindahi tersebut. Untuk selanjutnya terdapat segitiga ini. Nah, di sini yang paling bawah diisi yang tidak kaya, yang tengah adalah cukup kaya, yang paling atas adalah masyarakat yang sangat kaya. Ini diisi sesuai dengan intensitasnya. Jadi misalnya kalau yang cukup kaya ini banyak, berarti di dalam segitiga bagian ini diisi lebih banyak ya. Maksudnya ini lebih diperlebar. Terus segitiga yang selanjutnya ini adalah berisi persenannya. Misalnya untuk yang tidak kaya ada 25%, untuk yang cukup kaya ada 60%, dan yang paling atas sendiri adalah sisanya. Untuk contohnya,
kurang lebih seperti ini. Diisi sangat kaya, cukup kaya, tidak kaya. Dan untuk segitiga yang sebelahnya tadi mungkin bisa diisi seperti ini. Jadi masyarakat sangat kaya itu bisa dari pengusaha-pengusaha atau orang yang mungkin bisa dikatakan penghasilannya itu sudah stabil. Untuk yang cukup kaya itu misalnya dari perangkat desa semacam itu atau PNS. Dan untuk yang tidak kaya itu biasanya berasal dari petani, buruh pabrik, dan sebagainya. Untuk nomor 2, apakah juga dijumpai stratifikasi masyarakat berdasarkan status petani? Di sini kalian bisa menjelaskan juga ya. Jadi, jika berdasarkan status petani itu kan ada petani penyewa, pemilik, penyekap, sama buruh. Jadi kalian nanti menjelaskan di dalam desa itu ada berapa banyak penyewa, pemilik, penggarap, penyekap, ataupun buruh. Nanti ditulis juga persenannya, lalu dijelaskan. Untuk poin C mengenai konflik sosial. Jadi, kalian akan mewawancarai tokoh masyarakat mengenai konflik sosial yang terjadi pada desa yang kalian tempati pada saat itu untuk melakukan praktikum. Kita akan membahasnya. Yang pertama ada bentuk konfliknya, ada faktor penyebab konflik, dan ada penyelesaiannya. Poin yang pertama itu mengenai internal masyarakat desa lokal. Jadi kalian nanti menuliskan bentuk konfliknya itu seperti apa, terus untuk faktor penyebab konfliknya seperti apa, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini wajib diisi ya teman-teman. Poin 2 adalah antar masyarakat desa. Ini juga bisa diisi seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang ketiga mengenai masyarakat lokal dengan dunia usaha. Yang dimaksud itu seperti tengkulak atau perusahaan. Mungkin di sana ada pernah terjadi suatu konflik antara petaninya dengan dunia usaha ini. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai masyarakat lokal dengan pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan nanti konfliknya dari masyarakat dengan pemerintah. Untuk poin D mengenai organisasi sosial, di sini ada tabel, itu ada nama organisasi, keanggotaan, dan kegiatan. Pada nama organisasi ini misalnya kalian bisa mengisi seperti PKK, Karang Taruna, atau ada Gapotan, seperti itu. Dan kalian menuliskan di situ anggotanya pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, atau campuran. Lalu untuk kegiatannya misalnya ada pertemuan rutin, atau ada rapat, atau ada event-event lainnya. Untuk poin E mengenai kebudayaan. Nomor pertama adalah bagaimana rata-rata bentuk rumah petani yang ada di desa ini. Yang dimaksud itu desa yang kalian wawancarai ya. Jadi untuk poin A-nya, kalian akan menanyakan bentuk ruangan. Lalu kalian menuliskan tentang fungsinya. Kalian tuliskan saja bentuk ruangan yang pada umumnya terdapat pada setiap rumah di desa tersebut. Untuk poin B, kalian akan menggambarkan denahnya. Jadi, ini nanti kalian gambarkan di belakang kuesionernya untuk yang praktikan offline. Untuk yang online nanti kalian akan menambahkan satu halaman kosong lagi untuk di-print dan digambarkan. Untuk yang C, kalian menanyakan alasan penempatannya. Mungkin kan ada yang terpisah atau letak kandang ternak dan rumahnya itu mungkin ada yang jadi satu atau berpisah juga. Jangan lupa ya, ini nanti ditanyakan alasannya ya. Nomor 2, peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha tani? Itu misalnya ada cangkul, sabit, mungkin ada juga traktor, seperti itu. Kalian juga akan menjelaskan fungsinya. Nomor 3 adalah mengenai adat istiadat. Jadi di dalam nomor ini kalian akan menanyakan adat istiadat apa saja yang di sana itu masih ada. Jangan lupa untuk
menjelaskan juga bagaimana cara melestarikannya. Untuk poin A, adat istiadat yang berkaitan dengan siklus hidup manusia seperti mantu, mitoni, hitanan, tetesan, dan selapanan. Adat istiadat berkaitan dengan siklus pasca kematian, misalnya 7 harian. Jadi ini nanti dituliskan, kalau bisa kalian juga harus menjelaskannya juga ya. Untuk poin B itu mengenai adat istiadat yang masih berlaku, berkaitan dengan usaha tani. Misalnya ada labuhan panen dan pesta panen. Jadi kalian mungkin nanti di sini menuliskan adat istiadat yang semacam ini. Mungkin pada setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Kalian tuliskan saja di sini. Demikian konsultasi mengenai kuesioner 1 dan kuesioner 2 Praktikum Sosiologi Pedesaan tahun 2020. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kalian boleh menanyakan kepada koas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.